Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok yang bakal membahas tentang organisasi politik. Di sini ada saya sendiri, Apriana Eka Safitri, dan teman saya Sinti Fatimah dan Natasha Auliana. Nah, jadi kalau kita dengar kata politik, pasti bawaannya mikir pemilu atau berantem di medsos. Tapi tunggu dulu, hari ini kita mau lihat politik dari sudut pandang sejarah perjuangan bangsa kita. Langsung saja kita bahas. Oke, masuk ke slide kedua. Sebenarnya apa sih organisasi politik itu? Gampangnya gini, ini tuh wadah atau tempat kumpulnya masyarakat buat berjuang nyampein tujuan politik mereka. Bedanya, kalau zaman kolonial dulu, organisasi politik dipakai sama pahlawan kita bukan buat rebutan kursi jabatan, tapi buat memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Nah, dari wadah inilah muncul yang namanya kesadaran nasional. Cara berjuangnya juga udah keren dan modern pada masanya. Nggak cuma modal fisik, tapi lewat pendidikan, tulisan di pres, rapat umum, sampai diplomasi meja perundingan. Nah, pada slide ketiga, kenapa bisa muncul organisasi kayak gini? Teman-teman bisa lihat di slide ketiga, latar belakangnya ada beberapa poin penting. Yang pertama itu, karena mereka sudah capek dijajah. Penjajahan Belanda itu bikin rakyat sengsara, baik secara sosial maupun ekonomi. Terus yang kedua, munculnya kaum intelektual. Gara-gara ada kebijakan politik etis, akses pendidikan mulai terbuka. Lahirlah golongan terpelajar hasil didikan barat. Terus yang ketiga, dapat insting dari luar negeri. Mereka terinspirasi dari gerakan nasionalisme di India, Turki, dan Jepang. Nah, dari situlah mereka sadar, kalau kita berjuang sendiri-sendiri, gak bakal menang. Kita harus bersatu lewat organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkembangan organisasi politik awal abad ke-20 ditandai dengan lahirnya organisasi modern dan perjuangan berubahnya dari kedaerahan menjadi nasional. Organisasi menggunakan strategi non-fisik dan menjadi diplomasi pers dan media menjadi alat penyebaran ide nasionalisme. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka dengan menggunakan asas nasionalisme dan non-kooperatif demi membangun kesadaran rakyat melalui pidato dan propaganda. PNI menjadi salah satu organisasi paling berpengaruh. Nah, partai yang didirikan setelah PNI yang pertama ada Partai Indo. Didirikan setelah pembubaran PNI untuk melanjutkan perjuangan nasionalisme Indonesia, dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan mengutamakan aksi massa dan perjuangan politik aktif. Yang kedua ada Partai Rinda. Parindra dipimpin oleh Dr. Sutomo, mengutamakan persatuan nasional dan pembangunan bangsa, berjuang melalui jalur politik dan sosial, dan yang terakhir mendorong peningkatan ekonomi dan pendidikan rakyat. Strategi perjuangan dengan rapat umum dan menggunakan pidato sebagai media propaganda. Diplomasi politik dengan kolonial Belanda membangun kesadaran bangsa untuk aksi massa memperkuat dukungan dan masyarakat. Dampak organisasi politik memperkuat kesadaran rakyat Indonesia untuk lebih mengurangi sikap kedaerahan dan mendorong lahirnya persatuan, mempersiapkan bangsa melahirkan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia, dan mengembangkan politik Indonesia modern. Hambatan organisasi politik dengan pengawasan yang super ketat dari pemerintah kolonial, penangkapan dan pengasingan tokoh nasional dan keterbatasan akses komunikasi membuat beberapa kelompok mengalami keterbatasan untuk berkomunikasi dan membuat perbedaan sudut pandang dari setiap kelompok dan terjadilah perbedaan dari strategi antar organisasi. Kesimpulan, organisasi politik berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia dikarenakan perjuangan dilakukan dengan cara terorganisir dalam masyarakat. Dan dengan adanya partai politik dapat membentuk kesadaran nasional bagi rakyat Indonesia untuk lebih terorganisir dalam melakukan perjuangan dan persatuan dari tokoh-tokoh organisasi. Dan ini menjadi pelopor bagi kemerdekaan di Indonesia.